Halo sobat pendengar, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang dapat dituliskan tanpa komponen desimal atau pecahan. Secara umum, bilangan bulat terbagi menjadi tiga, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang lebih dari nol, seperti satu, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih kecil dari nol. Misalnya negatif satu, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah bilangan nol, yaitu bilangan nol sendiri. Nah, membandingkan bilangan bulat. Menurut sobat, manakah yang lebih besar antara negatif 2 atau negatif 5? Nah, pada garis bilangan, bilangan-bilangan yang letaknya semakin ke kanan, maka bilangan itu akan semakin membesar. Sedangkan letaknya semakin ke kiri, maka akan semakin mengecil. Demikian juga pada bilangan-bilangan positif. Perhatikan sobat, semakin ke kanan, maka bilangan akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri, maka bilangan akan semakin kecil. Maka, berdasarkan pertanyaan awal antara min 2 dan min 5, kita dapat melihat bahwasannya negatif 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Artinya, negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Berdasarkan tanda pertidaksamaan, kita dapat menyajikannya sebagai negatif 5 kurang dari min 2 atau negatif 2 kurang dari negatif 5. Contoh berikutnya, coba kita urutkan bilangan berikut, min 2, 3, dan negatif 4. Mari kita lihat ke garis bilangan, siapa yang berada di sebelah kanan dan siapa yang berada di sebelah kiri. Perhatikan, bilangan 3 berada di paling sebelah kanan, negatif 2 di tengah, dan negatif 4 di kiri. Artinya, 3 lebih besar dari negatif 2 dan negatif 4. Sedangkan negatif 2 lebih besar dari negatif 4. Berdasarkan tanda pertidaksamaan, kita dapat sajikan sebagai negatif 4 kurang dari negatif 3 kurang dari 3. Maaf, negatif 4 kurang dari negatif 2 kurang dari 3. Dan jika kita menulis dari terbesar ke terkecil, maka kita dapat menuliskan sebagai 3 besar dari negatif 2 besar dari negatif 4. Berikutnya ada nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Nilai mutlak adalah jarak antara titik asal dengan titik yang bersesuaian dengan suatu bilangan. Sebagai contoh, nilai mutlak dari positif 4 adalah 4. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Dan bilangan mutlak dari 0 adalah 0. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. Jarak dari 0 ke 3. 0 ke 3. 0 disebut sebagai titik asal. 0 ke negatif 3 adalah 3 satuan. Perhatikan. Sedangkan 0 ke positif 4 adalah 4 satuan. Perhatikan. Maka, nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3, dan nilai mutlak dari positif 4 adalah 4. Untuk lebih memperdalam pemahaman soal kawan-kawan, mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Coba teman-teman tentukan berturut-turut nilai mutlak dari negatif 2 dan 5. Perhatikan, jarak dari titik asal ke negatif 2 adalah 2 satuan. Sedangkan jarak titik asal 0 ke positif 5 adalah 5 satuan. Artinya, nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2, sedangkan nilai mutlak dari 5 adalah 5. Contoh berikutnya, tentukan nilai mutlak dari 4 dan 6. Perhatikan, jarak titik asal ke positif 4 adalah 4 satuan, sedangkan jarak titik asal ke positif 6 adalah 6 satuan. Sehingga nilai mutlak dari 4 adalah 4, dan nilai mutlak dari 6 adalah 6. Berikutnya, kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jika kita menjumlahkan dua bilangan bulat dengan tanda yang berbeda, yaitu tanda positif dan negatif, maka kita dapat mengurangi nilai mutlak kedua bilangan tersebut. Sebagai contoh, 2 ditambah negatif 3. Perhatikan,
2 bernilai positif, sedangkan negatif 3 bernilai negatif. Sehingga kita dapat mengurangi kedua nilai mutlak bilangan tersebut. Nilai mutlak dari 2 adalah 2 dan nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Maka kita dapat menuliskan sebagai 2 dikurang 3, yaitu min 1. Contoh berikutnya, 8 ditambah negatif 2. Perhatikan bahwasanya 8 bernilai positif dan negatif 2 bernilai negatif. Oleh sebab itu, kita dapat mengurangi nilai mutlak kedua bilangan tersebut. Nilai mutlak dari 8 adalah 8, dan nilai mutlak dari negatif 2 adalah 2. Maka kita dapat menuliskan sebagai 8 dikurang 2, yaitu 6. Contoh berikutnya, 16 ditambah negatif 6. Maka, karena 16 dan negatif 6 saling berbeda tanda, maka kita dapat mengurangi nilai mutlak kedua bilangan tersebut. Sehingga kita tuliskan 16 dikurang 6, yaitu 10. Nah, sedangkan pada pengurangan, jika suatu bilangan dikurangi dengan bilangan bulat negatif, maka kita dapat menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Sebagai contoh, 2 dikurang negatif 3. Perhatikan bahwasannya operasi pengurangan oleh bilangan negatif, maka kita dapat menjumlahkan kedua bilangan tersebut. 2 dikurang negatif 3 menjadi 2 ditambah 3, yaitu 5. Berikutnya 8 dikurang negatif 2. Karena operasi pengurangan dengan bilangan negatif, maka kita dapat merubahnya menjadi operasi penjumlahan. Sehingga menjadi 8 ditambah 2, yaitu 10. Begitu juga dengan contoh berikutnya, yaitu 16 dikurang negatif 6. Operasi pengurangan dengan bilangan negatif, sehingga menjadi 16 ditambah 6, yaitu 22. Sedangkan jika menjumlahkan bilangan bulat dengan tanda yang sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya akan memiliki tanda yang sama dengan bilangan tersebut. Sebagai contoh, 6 ditambah 8. 6 ditambah 8 adalah 14. Karena 6 dan 8 sama-sama positif, maka hasilnya adalah positif 14. 13 dan 15 adalah bilangan positif, sehingga ketika dijumlahkan akan menghasilkan bilangan positif pula. Jadi, 13 ditambah 15 adalah positif 28. Berikutnya, negatif 3 ditambah negatif 4. Operasi penjumlahan dengan dua bilangan yang sama, yaitu sama-sama negatif. Maka kita dapat menjumlahkannya langsung. 3 ditambah 4 adalah 7. Karena bilangannya sama-sama negatif, maka akan menghasilkan negatif 7. Begitu pula untuk contoh berikutnya, negatif 21 ditambahkan dengan negatif 4. 21 tambah 4 adalah 25. Karena keduanya bernilai negatif, maka akan menghasilkan negatif 25. Nah, penjumlahan juga memenuhi sifat komutatif dan juga sifat asosiatif. Penggunaan kedua sifat ini akan dijelaskan sebagai berikut. Nah, perhatikan. Negatif 9 ditambah 2. Menggunakan sifat komutatif, teman-teman dapat merubah posisi 9 dan 2. 9 dapat berubah ke sisi sebelah kanan, dan 2 menjadi sebelah kiri dari negatif 9. Nah, jika posisi sudah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan sifat sebelumnya, yaitu penjumlahan dua bilangan yang saling berbeda. Maka kita dapat langsung mengurangi nilai mutlak dari kedua bilangan. Nilai mutlak dari 2 adalah 2, dan nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9. Sehingga dapat ditulis menjadi 2 dikurang 9, yaitu negatif 7. Contoh kedua, negatif 12 ditambah 8. Kita menggunakan sifat komutatif, kita rubah posisinya. Sehingga menjadi 38 ditambah negatif 12. Nah, karena penjumlahan dua bilangan yang tidak sejenis, yaitu bilangan positif dengan bilangan negatif, maka kita dapat mengurangi nilai mutlak kedua bilangan. Yaitu nilai mutlak dari 38 adalah 38, dan nilai mutlak dari 12 adalah nilai mutlak dari negatif 12 adalah 12. Sehingga dapat ditulis sebagai 38 dikurang 12, yaitu 26. Contoh berikutnya, negatif 14 ditambah 5 dapat kita ubah menjadi 5 ditambah negatif 14. Perhatikan, karena penjumlahan bilangan yang positif dan negatif atau tidak sejenis, maka kita dapat mengurangi nilai mutlak kedua bilangan tersebut.
nilai mutlak dari 5 adalah 5, sedangkan nilai mutlak dari negatif 14 adalah 14. Maka kita kurangi 5 dikurang 14, sehingga menghasilkan negatif 11. Nah, penggunaan sifat asosiatif, teman-teman dapat perhatikan bahwasanya di sini ada 3 penjumlahan, yaitu 5 ditambah negatif 18 ditambah negatif 5. Dengan sifat asosiatif, teman-teman dapat menentukan apakah ingin mengerjakan dari sisi sebelah kiri terlebih dahulu, lalu jumlahkan dengan negatif 5, atau teman-teman dapat memilih menjumlahkan negatif 18 dengan negatif 5 terlebih dahulu, lalu jumlahkan dengan 5. Kali ini kita akan mencoba dengan menjumlahkan dari sebelah kanan terlebih dahulu, sebelah kiri terlebih dahulu. Perhatikan bahwasanya kita jumlahkan sebelah kiri. 5 ditambah negatif 18 ditambah negatif 5. Nah, perhatikan bahwasanya penjumlahan bilangan positif dengan bilangan negatif, maka kita dapat mengurangi nilai mutlak kedua bilangan tersebut. Nilai mutlak dari 5 adalah 5, nilai mutlak dari 18, negatif 18 adalah 18. Langsung kita kurangi, 5 dikurang 18, ditambahkan dengan negatif 5. 5 dikurang 18 adalah negatif 13. Sehingga menjadi negatif 13 ditambah negatif 5. Penjumlahan bilangan yang sejenis, yaitu sama-sama bilangan negatif, maka kita langsung dapat menjumlahkannya. 13 ditambah 5 adalah 18. Karena 13 dan 5 adalah bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif 18. Atau, kita dapat melakukannya dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu, yaitu min 18 ditambah min 5 terlebih dahulu. Nah, jika seperti ini, teman-teman perhatikan. Negatif 18 dan negatif 5 sama-sama bernilai negatif. Lakukan operasi penjumlahan, maka langsung kita jumlahkan saja dan hasilnya akan negatif. 18 ditambah 5 adalah 23. Karena 18 dan 5 sama-sama negatif, maka hasilnya adalah negatif 23. Dilanjutkan dengan operasi penjumlahan bilangan positif dan negatif. Artinya kita dapat mengurangi nilai mutlak kedua bilangan tersebut. Nilai mutlak dari 5 adalah 5 dan nilai mutlak dari 23 ada negatif 23 adalah 23. Maka kita dapat menuliskan sebagai 5 dikurang 23, yaitu negatif 18. Contoh berikutnya, negatif 9 dikurang negatif 8 ditambah negatif 4. Nah, perhatikan, terdapat operasi pengurangan dan operasi tambah penjumlahan. Namun perhatikan, terdapat operasi pengurangan dengan bilangan negatif. Artinya, kita dapat merubahnya menjadi operasi penjumlahan. Sehingga dapat ditulis negatif 9 ditambah 8 ditambah negatif 4. Ketika sudah penjumlahan semua, kita dapat menggunakan sifat asosiatif. Kali ini kita akan memulai dengan 8 ditambah negatif 4 terlebih dahulu. Operasi penjumlahan dengan bilangan positif dan negatif, maka kita dapat mengurangi kedua nilai mutlak bilangan tersebut. Sehingga dapat ditulis 8 dikurang 4, yaitu 4. Negatif 9 ditambah 4. Untuk mempermudah, kita pindahkan negatif 9 ke sisi sebelah kanan menggunakan sifat komutatif. Karena negatif 9 tambah 4 sama juga dengan 4 ditambah negatif 9. Perhatikan bahwasannya penjumlahan bilangan positif dan negatif. Maka kita dapat mengurangi nilai mutlak kedua bilangan tersebut. Nilai mutlak dari 4 adalah 4 dan nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9. Sehingga dapat ditulis menjadi 4 dikurang 9, yaitu negatif 5. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai perkalian bilangan bulat. Perkalian dua bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama akan menghasilkan bilangan positif. Jadi, jika bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif pula. Jika bilangan bulat negatif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka akan menghasilkan bilangan bulat positif. Sedangkan perkalian dua bilangan bulat yang memiliki tanda yang berbeda akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi, bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Dan bilangan bulat negatif jika dikalikan dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Nah, mari kita langsung masuk contohnya. Contoh saja. Contoh pertama, 2 dikali 3. Karena 2 dan 3 sama-sama bilangan positif, berdasarkan sifat, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga 2 kali 3 adalah 6. 2 positif, 3 positif, maka 6 juga positif.
Berikutnya perhatikan negatif 6 dikali negatif 2. Karena negatif dikalikan dengan negatif, maka berdasarkan sifat, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga negatif 6 kali negatif 2 akan menghasilkan positif 12. Karena 6 dikali 2 adalah 12 dan negatif kali negatif adalah positif. 9 dikali negatif 3. Perhatikan bahwasannya bilangan negatif 3 adalah bilangan bulat negatif, sedangkan 9 adalah positif. Artinya, perkalian dari 9 dan 3 ini nanti akan menghasilkan bilangan negatif. Karena 9 dikali 3 adalah 27, dan negatif 3 satu-satunya bilangan negatif, maka akan menghasilkan negatif 27. Begitu pula dengan contoh berikutnya, yaitu negatif 4 dikali 5. Negatif dikali positif, maka menghasilkan bilangan negatif. Sehingga 4 dikali 5 akan negatif 4 dikali 5 akan menghasilkan negatif 20. Begitu pula untuk 12 dikali negatif 3. Perhatikan. Positif dikali negatif. Positif dikali negatif akan menghasilkan negatif. Sehingga 12 dikali negatif 3 adalah negatif 36. Negatif 2 dikali 10, negatif dikali dengan positif, maka akan menghasilkan negatif. Sehingga negatif 2 dikali 10, positif 10, maka akan menghasilkan negatif 20. Nah, operasi perkalian juga mengandung beberapa sifat, memenuhi beberapa sifat, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Penggunaan ini akan bisa kalian lihat untuk contoh-contoh soal berikut ini. Perhatikan contoh berikut, negatif 3 dikali 2 dikali negatif 4. Nah, menggunakan sifat asosiatif, teman-teman dapat mengerjakan dari sisi sebelah kiri terlebih dahulu. Ingin mengerjakan sisi sebelah kiri, lalu dikalikan dengan negatif 4, atau teman-teman juga dapat mengerjakan 2 dikali negatif 4, maka dilanjutkan dengan dikalikan dengan negatif 3. Nah, kali ini kita akan coba mengerjakan dari sisi sebelah kiri, yaitu dari negatif 3 dikali 2. Perhatikan, perkalian dari bilangan negatif dikalikan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif, sehingga min 3 dikali 2 adalah min 6. Min 6 dan min 4 sama-sama bilangan negatif, sehingga perkalian dua bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Jadi, negatif 6 dikali negatif 4 adalah positif 24. Contoh berikutnya, negatif 5 dikali negatif 6 dikali dengan 2. Menggunakan sifat asosiatif, teman-teman dapat mengerjakan dari sisi sebelah kiri terlebih dahulu atau sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Kali ini kita akan mencoba dari sebelah kiri terlebih dahulu. Negatif 5 dikali negatif 6 terlebih dahulu. Perhatikan, negatif 5 dikali negatif 6. Perkalian bilangan negatif, dua bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga negatif 5 dikali negatif 6 adalah positif 30. Positif 30 dikalikan dengan 2. Karena 30 dan 2 sama-sama positif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga positif 30 dikali positif 2 adalah 60. Positif 60. Berikutnya negatif 5 dikali negatif 5 dikali negatif 5. Nah, kali ini kita akan mencoba mengerjakan dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Perhatikan, perkalian bilangan negatif dengan negatif, maka akan berdasarkan sifat negatif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga negatif 5 dikali negatif 5 menghasilkan positif 25. Negatif 5 dikali positif 25. Perkalian bilangan negatif dengan bilangan positif akan menghasilkan bilangan negatif. Sehingga negatif 5 dikali 25 adalah negatif 125. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembagian bilangan bulat. Sama seperti perkalian, pembagian dua bilangan bulat yang memiliki tanda yang sama akan menghasilkan bilangan positif. Jadi, jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat positif pula. Jika bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif. Begitu pula untuk sebaliknya. Jika pembagian dua bilangan bulat memiliki tanda yang berbeda, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi, jika bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan bulat negatif
dibagi dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif pula. Sebagai contoh, 8 dibagi negatif 2. Bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Maka 8 dibagi negatif 2 adalah negatif 4. Berikutnya, pembagian bilang negatif 6 dibagi negatif 2. Pembagian dua bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Sehingga negatif 6 dibagi negatif 2 akan menghasilkan positif 3. Negatif 9 dibagi 3. Pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Sehingga negatif 9 dibagi 3 akan menghasilkan negatif 3. Pembagian dua buah bilangan positif. 21 dibagi 3. 21 dan 3 sama-sama positif. Maka akan menghasilkan bilangan bulat positif pula. Sehingga 21 dibagi 3 sama dengan 7. Wah, bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham? Sepertinya sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu hari ini bermanfaat.